Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jedwi Cahyani dengan NIM 1307621069 dari Kimia A. Di sini saya akan melakukan praktikum dengan judul praktikum Sifat Koligatif Larutan Pembuatan Es Mambu dengan menggunakan garam kasar. Tujuan praktikum kali ini yaitu mengaplikasikan teori penurunan titik beku dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa sih itu sifat koligatif larutan? Sifat koligatif larutan merupakan sifat larutan yang tergantung pada banyaknya partikel yang terlarut dalam larutan. Sehingga sifat ini bergantung pada pengaruh kebersamaan semua partikel dan tidak pada sifat juga keadaan partikel. Misalnya, dalam kelarutan elektrolit dan larutan non-elektrolit yang sama konsentrasinya, jumlah partikelnya tidak sama. Hal ini karena pada larutan elektrolit, zat terurai menjadi ion-ionnya atau terionisasi. Sedangkan pada larutan non-elektrolit, zat tidak terionisasi. Macam-macam sifat koligatif larutan yaitu yang pertama, penurunan tekanan uap jenuh. Yang kedua, kenaikan titik didih larutan. Yang ketiga, penurunan titik beku larutan. Dan yang keempat, tekanan osmotik larutan. Apa itu penurunan titik beku? Penurunan titik beku adalah penurunan titik beku pelarut akibat penambahan zat terlarut yang tidak mudah menguap. Contohnya termasuk penambahan garam dalam air, alkohol dalam air, atau pencampuran dua padatan seperti pengotor menjadi obat bubuk halus. Alat dan bahan yang digunakan yaitu baskom, plastik es berukuran 4x23, palu, centong, garam kasar sebanyak 2 kg, susu cair sebanyak 1000 ml, dan juga 2 buah es batu. Pertama-tama, susu cair dimasukkan ke dalam plastik berukuran 4x23. Selanjutnya, bagian atas plastik diikat dengan kencang agar tidak ada susu yang tumpah. Ulangi langkah yang sama sampai susu habis. Selanjutnya, es batu yang sudah disiapkan kemudian dihancurkan dengan menggunakan palu. Lalu dimasukkan ke dalam baskom. Es batu yang sudah dihancurkan kemudian dicampur dengan menggunakan garam kasar.
Setelah itu, diaduk secara merata. Seluruh kantong plastik yang sudah dimasukkan susu, selanjutnya dimasukkan ke dalam es batu dalam baskom. Semua kantong plastik harus diselimuti es batu. Selanjutnya, direndam selama kurang lebih 30 menit sampai terlihat perubahan yang terjadi. Setelah direndam selama kurang lebih 30 menit, terlihat perubahan yang terjadi, yaitu es batu berubah menjadi cair. Dan juga wujud air susu berubah dari cair menjadi padat. Perubahan wujud susu yang cair menjadi padat disebut membeku. Mengapa susu cair dapat membeku tanpa dimasukkan ke dalam kulkas? Yaitu karena ditambahkan dengan garam kasar. Garam kasar merupakan zat elektrolit, sehingga ketika ditambahkan ke es akan menyebabkan penurunan suhu. Atau dikatakan, susu yang terendam dalam campuran es dan garam akan membeku karena terjadi perpindahan kalor dari susu ke campuran es dan garam. Temperatur es dan air adalah 0 derajat Celcius, sedangkan untuk membekukan es mambo membutuhkan lebih kecil minus 3 derajat Celcius. Maka, untuk mencapai suhu tersebut dibutuhkan garam kasar untuk menurunkan suhunya, sehingga selama proses ini memerlukan panas. Kesimpulan dari praktikum ini yaitu garam sebagai zat elektrolit, sehingga saat ditambahkan ke dalam es akan menyebabkan penurunan suhu. Semakin besar konsentrasi garam,
maka semakin besar penurunan suhunya. Atau semakin banyak garam yang dimasukkan, maka akan semakin cepat es mambo membeku. Sekian video praktikum dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.